Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang mengenal fitur-fitur dasar dari sebuah program aplikasi perangkat lunak pemrosesan teks atau pengolah teks ya. Nanti yang Bapak gunakan adalah salah satu produknya dari Microsoft, itu Microsoft Office, yaitu Microsoft Word ya. Kemudian apakah ini saja aplikasi pengolah kata? Tidak ya. Banyak lagi aplikasi pengolah kata uh, yang ada di pasaran atau yang ada di lingkungan software pengolah kata. Kalau di HP-nya itu tinggal lihat di Play Store, banyak sekali pilihannya di sana ya. Silakan digunakan. Boleh kalian mendownload untuk di HP-nya, memasang di HP-nya yaitu Microsoft Word ya. Baik, kita langsung saja ke tampilan dari Microsoft Word. Ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word dan anak ya. Kalau tampilan awalnya adalah seperti ini ya, tampilan awal pada saat kita pertama kali mengklik icon Microsoft Word-nya yang ada di desktop komputer ya. Bapak menggunakan layar komputer ya. Kalau nanti menggunakan HP itu berbeda lagi tampilannya. Tapi cara menggunakannya pun sedikit berbeda. Tetapi produk atau dokumen yang dihasilkan adalah sama ya. Di sini ada menu Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, dan seterusnya ya. Kemudian ada blank dokumen, template-template yang disediakan oleh Microsoft Word. Kemudian di bawahnya adalah dokumen-dokumen yang pernah dibuat ya. Jadi kalau ingin membuka dokumen-dokumen yang pernah dibuat, tinggal diklik saja. Kita mulai dari blank dokumen ya. Klik blank dokumen, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di sini adalah layar kerja ya. Artinya jendela dari Microsoft Word ya. Yang paling atas itu ada ini namanya Quick Access ya. Ada Save. Ini nanti kalau kita penyimpanannya secara online ya. Biarkan saja begitu. Kemudian ada Save ya, ada undo, ada redo, ada print preview. Ini opsional, bisa dihidupkan, bisa tidak Bapak tambahkan untuk membuat new dokumennya di sini. Nanti menambahkannya mulai dengan menu ini ya, yang ini. Kemudian di sebelah kanannya ada title bar ya. Ini adalah judul dari dokumen ya. Kalau belum tersimpan, dokumennya diberi identifikasi atau diberi judul dokumen 1. Kemudian ini menu Shut. Kadang-kadang di versi berbeda ini tidak ada ya. Kemudian di pojok kanan atas ini adalah kontrol jendela ya. Ini minimize, menurunkan jendela dari Microsoft Word-nya. Ini maximize atau restore ya. Kemudian yang pojok kanan adalah close. Turun lagi di sebelah kanannya dari jendela MS Word itu ada scroll bar ya. Ini menggulung halaman naik atau turun ya. Itu efeknya. Kemudian yang paling bawah itu adalah zoom ya. Kontrol zoom atau menu zoom ini untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan dari area kerja. Area kerja itu adalah ini ya anak-anak. Ini adalah area kerja dari Microsoft Word.
Kemudian yang sebelah kirinya ini adalah mode tampilan dari layar kerja ya. Ada mode membaca, ada mode printout, ada mode web ya. Kita pilih mode printout saja. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini adalah status bar ya. Status bar yang paling kiri page 1 off 1. Artinya kita berada di layar area kerja halaman 1, halaman pertama dari jumlah halaman yang telah kita buat ya. Karena di sini kita hanya baru membuat satu halaman, makanya tertampil di sini adalah 1 dari 1 ya. Page 1 of 1. Kemudian yang sebelahnya adalah status dari jumlah kata yang telah kita ketikkan ya. Karena kita belum ada mengetikkan satu pun kata, yang tertampil adalah 0 ya. Kemudian yang kiri ini adalah penggaris ya, ruler. Ruler ini juga ruler. Kemudian kita melangkah ke fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Word. Dimulai dari fitur, Bapak sih menyebutnya ini adalah sebuah menu ya. Ini menu file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Kemudian masing-masing menu itu tidak akan kita bahas semuanya ya. Tetapi yang kita bahas adalah menu-menu yang terpenting yang bisa nanti untuk membuat dokumen sederhana ya. Yaitu menu file, menu home, menu insert, kemudian menu layout. Menu-menu yang lain itu nanti pengembangan yang anak-anak lakukan sendiri ya. Seiring dengan permasalahan-permasalahan atau tugas-tugas pembuatan dokumen yang menjadi tugas kalian untuk membuatnya. Kita mulai dari menu layout ya. Ada yang mengatakan ini menu, ada yang mengatakan ribbon juga. Tidak apa-apa, yang penting kalian memahami isinya dan memahami cara menggunakannya ya. Di menu layout yang kita pelajari atau kita coba manfaatkan fiturnya hanya 3 aja ya, fitur size, fitur orientation, kemudian fitur margin. Kenapa? 3 fitur ini sangat penting dalam pembuatan sebuah dokumen ya, dan dilakukan di awal membuat dokumen ya. Sebelum mengetik, anak-anak atur dulu 3 fitur ini ya. Kenapa? Karena kalau diatur setelah kalian membuat dokumen, itu akan menyebabkan tata letak dari dokumennya, tata letak pengetikannya akan menjadi berubah ya. Oke, kita mulai dari fitur size ya. Size ini adalah mengatur kertas yang nantinya akan kita gunakan untuk mencetak dokumen yang telah kita buat ya. Klik panah bawah, kemudian muncul pilihan kertas yang bisa anak-anak gunakan ya. Biasanya yang kita gunakan adalah A4. Kenapa? Karena kertas A4 sangat gampang dijumpai di pasaran ya. Yang paling banyak kita jumpai di toko-toko buku atau yang menjual ATK, alat tulis kantor, itu adalah kertas A4 dan kertas folio. Kita gunakan kertas A4 saja. Klik A4, kemudian sudah diatur kertasnya menjadi A4, kemudian kita pilih orientation. Orientation ini adalah posisi kertas ya. Posisi kertas, ada posisi kertas berdiri, ada posisi kertas dalam posisi tidur ya. Ini posisi vertikal, ini posisi horizontal. Kita pilih posisi yang vertikal. Kalau yang horizontal bentuknya nanti seperti ini ya. Pilihkan tagnya, nah seperti itu.
Ini perbedaannya ya. Landscape, kemudian portrait. Kita pilih yang portrait. Setelah itu, setelah memilih orientasi kertas, kemudian kita memilih batas dari dokumen ya, batas pengetikan dokumen. Ada batas atas, maksudnya adalah batas dari pinggiran kertas menuju kursor pertama pengetikan ya. Kemudian ada batas kiri, kemudian ada batas kanan, dan terakhir ada batas bawah. Ini namanya pengaturan batas-batas ini namanya margin ya, margin. Kita pilih di margin, klik panah bawahnya. Kemudian ada pilihan-pilihan yang diberikan oleh MS Word-nya ya. Yang terakhir ini adalah pilihan di mana pada saat membuat dokumen terakhir, margin ini yang digunakan. Kalau memang tidak ada di sini, nanti anak-anak silakan pilih custom margin ya. Custom margin, top-nya berapa, left-nya berapa, bottom-nya berapa, right-nya berapa. Top atas, left kiri, bottom bawah, right kanan ya. Kita pilih top-nya 3, kemudian left-nya juga 3, kemudian bottom-nya 2, kanannya 2. Alangkah baiknya di sebelah kanannya diisi cm ya, yang menandakan settingan yang anak-anak berikan adalah sentimeter ya. Kadang-kadang ada office-nya itu masih disetting dalam satuan inci ya, biar nanti tidak terjadi permasalahan. Biarkan kita ketik cm di belakangnya yang menyatakan itu adalah sentimeter. Kalau sudah, tinggal tekan OK. Oke, sudah teratur ya. Artinya sudah disetting fitur layout-nya. Kemudian kita lanjut ke fitur yang ada di home ya. Home. Nah, ini anak-anak. Kita besarkan dulu area kerjanya menjadi 100%. Di dalam menu home itu banyak sekali fitur-fiturnya ya. Kita akan coba mengenali fitur-fitur yang ada di clipboard, kemudian yang ada di font, kemudian yang ada di paragraf. Nah, itu saja cukup ya. Jangan terlalu banyak-banyak. Kita memulai dari yang sedikit dulu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga nantinya setelah kalian memahami 3 hal yang ada di fitur home, pengembangannya silahkan ya. Pengembangannya nanti anak-anak lakukan sendiri dengan cara sering latihan ya, sering latihan. Kita mulai dari menu atau fitur yang ada di clipboard. Kita harus membuat dokumen dulu ya. Kita masukkan ke teks dulu. Harus kecil semua aja. Awali hari. Kemudian mari belajar bersama. Bersama-sama. Kemudian itu aja dulu, 2 ya, 2 baris ya. Nah, ini adalah ada fitur paste, ada fitur cut ya, ada fitur copy ya. Nah, fitur paste ini bisa digunakan kalau anak-anak
menggunakan sebelumnya perintah copy atau perintah cut ya. Nantinya harus diawali dengan menseleksi dokumen atau menseleksi teks yang akan dilakukan perintah paste, cut, atau copy ini ya. Ini sudah Bapak seleksi, kemudian tombol cut dan copy-nya sudah aktif ya. Coba kita mulai dari copy ya, copy, kemudian taruh kursornya di sini. Ini ada garis-garis seperti ini ya, ini bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Bapak hilangkan dulu. Klik file, option, kemudian advance, pilih show document content ya. Tentang pada show text boundaries dihilangkan. Pilih OK. Ya hilang anak-anak. Kemudian yang tadi sudah kita copy, Bapak ulangi lagi. Klik copy, kemudian taruh di mana, silahkan ya. Kemudian baru menekan tombol paste ya. Nah, seperti itu. Dia baris ini dikopikan ke sini ya. Artinya tombol paste ini fungsinya adalah menempelkan hasil dari kopian sesuai dengan tempat yang diinginkan. Kalau kopinya, fungsi dari fitur kopinya yaitu menggandakan sebuah teks yang diseleksi ya. Kemudian kita coba perintah cut. Nah, dia hilang anak-anak ya. Kita taruh di bawah paste. Ya, perintah cut itu memotong teks yang diseleksi, kemudian ditempatkan pada tempat yang diinginkan. Berarti anak-anak sudah memahami ya, dengan melihat secara langsung begini, anak-anak sudah bisa memahami atau mengenal nama ikonnya, kemudian fungsinya ya. Di fitur home ada fitur paste, cut, dan copy. Nanti anak-anak setelah memahami 3 menu dasar tersebut, diharapkan anak-anak minimal tahu fungsinya dan bisa menggunakan. Kalau sudah tahu fungsinya dan bisa menggunakan, itu harapannya adalah anak-anak bisa membuat sebuah dokumen sederhana menggunakan sebuah aplikasi pengolah teks yaitu Microsoft Word ya. Oke, kita melanjutkan ke fitur yang lain. Di fitur font ya. Fitur font ada font style, ada font size ya, ada bold, italic, kemudian ada underline, kemudian ada strike out. Ini untuk membuat huruf belakangnya menjadi kecil ya. Ini namanya subscript karena di bawah sub. Kemudian yang sampingnya adalah superscript. Ini seperti membuat kuadrat ya. Kemudian ada decrease, ini increase, ini decrease. Ini fungsinya sama dengan font size ya. Kemudian ini adalah change case. Ini adalah font color ya. Kemudian ada fitur paragraf. Kita coba dulu yang ada di fitur-fitur font formatting ya. Artinya pengaturan font ya. Kita mulai dari font style ya. Kita blok dulu, mau diubah. Lalu karena ini sudah ada teksnya, harus diblok untuk mengubahnya. Tetapi kalau tidak ada teksnya, ini bisa kalian pilih fontnya langsung ya. Misalnya Times New Roman. Times New Roman.
Nah, itu misalnya. Belajar informatika dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Ini teksnya Times New Roman, stylenya ya. Yang ini adalah Calibri. Ini juga sama Calibri yang bawahnya ya. Kemudian kita mencoba fitur yang lain, efeknya seperti apa. Fitur font size ya. Ini diberikan ukuran-ukuran dari font ya. Tinggal anak-anak pilih. Standarnya nanti adalah 12 ya. 12. Kemudian lanjut ke fitur yang lain. Yang ini ya, increase ini membesarkan. Increase, nah seperti itu efeknya. Kemudian sampingnya adalah decrease, mengecilkan sedikit demi sedikit ya. Yang ini membesarkan sedikit demi sedikit. Pada saat Bapak mengklik ini, ukuran font size-nya itu juga berubah. Oke, lanjut ke Cengkis. Di Cengkis ada beberapa pilihan ya, ada sentence case, lowercase, uppercase, capitalize each word, ada toggle case ya. Kita mulai dari sentence case. Nah, tidak ada efek yang diberikan. Coba kita awali dengan lowercase. Lowercase menjadikan seluruh teks dalam satu baris yang terseleksi menjadi huruf kecil semua ya. Kemudian kita pilih sentence case untuk melihat efek yang ditimbulkan. Ya, menjadikan huruf pertama dalam sebuah baris itu menjadi besar ya, B-nya besar. Kemudian yang lagi satu, uppercase, itu menjadikan seluruh teks dalam seluruh baris itu yang terseleksi menjadi huruf besar semua. Kemudian yang berikutnya, capitalize each word, ya, menjadikan teks yang terseleksi di mana setiap teksnya, setiap katanya diawali dengan huruf besar ya. Setiap kata belajar informatika dimulai itu diawali dengan huruf besar. Kemudian yang terakhir adalah toggle case. Ini huruf besarnya diacak anak-anak ya. Menjadikan huruf di dalam sebuah baris yang terseleksi menjadi besar secara acak ya. Ini sudah, cengkes sudah, kemudian font size. Font size memberikan warna pada font yang diseleksi ya. Ini bisa merah ya, untuk pilih yang lainnya. Kemudian fitur yang lain adalah fitur bold. Nah, itu menebalkan fontnya. Kemudian italic, memiringkan ya. Kemudian underline, memberikan garis bawah. Terlihat ya. Oke, kemudian strike out, ada garis di tengah-tengah. Untuk yang subscript sama upperscript-nya harus di blok 1. Ya. Subscript dia yang menurun ke bawah ya, mengecilkan ke bawah. Ini sebenarnya bisa kita tahu fungsinya. Nah, type very small letter just below the line of text. Nah, itu nanti kalian terjemahkan bebas di dalam bahasa Indonesia ya. Mengetik huruf sangat kecil pada letter itu apa? Baris ya. Di bawah garis di bawah garis teks ya, di bawah garis teks. Ini maksudnya garis teks ya. Lurus itu garis teks, mengecilkan huruf dan berada di bawah garis teks. Yang lagi satu, superscript. Nah, klik type very small letter just above the line of text.
Nah, kebalikan dari perintah subscript menjadikan teks yang terseleksi berada di atas garis teks dan dibuat kecil. Itu terjemahan bebasnya Bapak ya. Kemudian cukup itu untuk fitur yang ada di font. Kemudian fitur yang ada di paragraf ya. Terus membuat dokumen yang lebih banyak ya. Coba Bapak cari dokumen dulu. Ya, ini sudah ada dokumen agar terlihat perubahannya ya. Bapak blok. Kemudian kita menggunakan fitur yang ada di paragraf ya. Mulai dari fitur align ya. Align itu fitur 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah mengatur paragraf ya. Mengatur paragraf. Kita coba satu persatu efek yang ditimbulkan. Ini adalah align left ya. Pengaturan rata di sebelah kiri. Dilihat anak-anak dia rata di sebelah kiri ya. Ini karena dia adalah alinea terlihat menjorok ya. Nah, itu. Dia rata di sebelah kiri. Tadi sebelah kiri. Kemudian yang ini rata sebelah kanan. Kemudian center ini right ya. Line right. Kemudian center yang terakhir plus center dia berada di tengah-tengah ya. Kalau lagi satu adalah justify, itu adalah rata kiri dan kanan. Fitur berikutnya adalah spacing, line spacing ya. Memberikan jarak antara baris ya, jarak di setiap baris. Ini menggunakan jarak 1,5, kemudian ada 2, ada 1, 1,5, kemudian 1. Kemudian fitur berikutnya adalah bullet and numbering. Bullet tulisannya ya. Ada lagi satu adalah numbering ya. Ini memberikan bullet ya. Bullet itu seperti apa? Nah, yang ini ya. Berbentuk simbol di awal teks ya, di awal teks. Dan berurutan biasanya ya. Oke. Kita gunakan fitur dari bullet. Klik bulletnya. Klik bullet, langsung diberikan contoh apa namanya preview dari bulletnya ya. Diberikan jenis bulletnya karena kita menggunakan yang berbentuk bulat, ditampilkan yang berbentuk bulat. Kalau ingin yang lain, ya contreng, nah seperti itu. Setelah itu langsung diketikkan teksnya. Penggunaan bullet ini biasanya pada saat kita membuat dokumen yang ada urutannya ya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita tidak ingin angka, gunakan ini. Artinya dalam satu dokumen yang memang memerlukan sebuah urutan atau langkah-langkah atau faktor-faktor bisa juga ya, yang lebih dari satu dalam ruang lingkup yang sama ya. Misalnya
karakter huruf kecil ya, karena ininya masih aktif anak-anak. Misalnya nilai kemanusiaan ya. Apa saja, titik 2 biasanya diikuti dengan beberapa item ya. Kita gunakan bullet. Klik bulletnya, kebenaran. Apalagi ada kedamaian. Apalagi ada kasih sayang. Dan kedamaian, kasih sayang. Apalagi misalnya tanpa kekerasan. Kita jabarkan lagi kejujuran. Ada disiplin ya. Kemudian ada lagi kemandirian, tanggung jawab, kerja keras ya. Kemudian ada gotong royong. Oke, mungkin itu ya. Ini contoh penggunaan dari bullet. Kemudian bagaimana halnya dengan numbering? Prosesnya sama ya, karena Bapak sudah buat. Kalau ingin diubah saja langsung. Klik bullet ya. Di bullet ada pilihannya ya, ada banyak pilihannya. Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, 1, 2, 3. Caranya sama anak-anak ya, caranya sama. Kalau ingin menggunakan angka, terlebih dahulu numbering, sebelum mengetiknya kalian set ya, hidupkan atau aktifkan numberingnya. Nanti efeknya adalah sama seperti yang Bapak lakukan tadi ya. Oke, menu atau fitur yang ada di home, itu saja dulu ya. Ada fitur yang ada di clipboard, font, dan paragraf. Kemudian kita lanjut ke fitur yang ada di menu insert ya. Menu insert. Ada cover page, blank page, ada page break. Nah, ini fitur page, nanti yang kita coba ya, fitur page, beberapa yang ada di fitur page, kemudian yang di table, yang ada di illustration, kemudian yang ada di teks sama simbol ya. Kita awali di cover page ya. Cover page yaitu ini cover page. Ini membuat cover dari halaman ya. Namanya juga cover, dia pasti berada di awal halaman ya. Ini dipilihkan ini, nanti tinggal kalian isi ya. Tinggal diisi apa misalnya. Tugas 1 atau abstrak. Abstrak itu maksudnya tugas kalian menceritakan apa saja sih secara garis besarnya ya. Anggaplah tugas 1 atau artikel tentang anti korupsi gitu misalnya ya. Judul dokumennya apa? Ajar Word 1 gitu misalnya. Nanti bisa ditambahkan ya, apa misalnya nama pembuatnya siapa dan seterusnya ya. Kemudian lanjut ke blank page ya. Nanti anak-anak simak atau lihat perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Bapak taruh kursornya di sini. Atau Bapak tekan enter 1. Nah, seperti itu. Kemudian tekan blank page. Apa yang terjadi? Blank page. Nah, tadi kursornya Bapak taruh di sini. Teks yang berada di bawahnya itu dipindahkan ke sini ya. Ke
belakang dari satu halaman kosong, ya. Nah, halaman kosong ini itu hasil dari penekanan perintah blank page ya, blank page. Kita unduh untuk menuju ke tampilan sebelum penekanan blank page. Nah, seperti semula lagi, kursornya tetap sama. Kita coba yang terjadi pada saat kita menekan page break ya. Page break nih. End the current page here and move to the next page. Kalau blank page, add a blank page anywhere in your document. Memberikan atau menambahkan halaman kosong pada dokumen. Itu artinya page break mengakhiri halaman sebuah dokumen dan memindahkan ke halaman berikutnya. Maksudnya adalah memindahkan teks yang berada setelah kursor ini ya, pada saat penekanan page break. Kita lihat perubahannya. Iya. Jadinya paragraf ini diakhiri halamannya sampai di sini ya. Padahal tadi ada teks di bawahnya, itu dipindahkan ke halaman berikutnya. Nah, itu ya. Kemudian ke fitur berikutnya adalah table. Ini membuat tabel ya, membuat sebuah tabel. Panahnya itu, kemudian diberikan pilihan tabel. 10 kali 8. 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 baris ya, berarti yang di depan itu adalah baris. Yang ini adalah kolom ya. Ada 8 kolom, 10 baris. Nah, itu ya. Kemudian menu insert yang lain adalah picture. Bapak taruh di sini ya. Picture. Biar banyak, Bapak copy dulu. Copy, paste. Oke, sudah banyak. Insert picture. Nah, ini menambahkan sebuah gambar pada dokumen ya. Oke, kita cari ini. Oke. Ini logo sekolah kita ya. Kemudian efeknya ya, efeknya. Nah, nanti di efeknya atau pengformatannya, pengeditannya ada di menu format ya. Klik format. Sebelum melakukan format, kita tambahkan dulu fitur yang beda ya, yang ada di menu insert, yaitu shape ya. Shape, ini ada beberapa ya pilihan yang sudah disediakan, misalnya matahari. Yang lain aja dah. Awan ya. Klik and drag ya, klik and drag. Nah, dia diberikan tampilan yang berbeda dari menu atau fitur insert picture dan insert shape ya. Untuk mengubahnya, kalau yang menu insert picture ini teksnya ada jarak yang cukup jauh ya. Kemudian yang menu fitur insert shape-nya ini tidak ada jarak di teksnya ya. Kenapa begitu? Ini ada perbedaan di sisi format. Kita klik format picture. Ini yang menyebabkan adalah di wrap text-nya ya, wrap text. Nah, di sana ya. Inline with text, kemudian square ya. Kalau yang ini
kita ubah biar sama seperti ini, tinggal diubah di format, kemudian wrap text, samakan. Nah, posisinya sama ya. Kemudian ada pilihan square. Ini bisa digeser anak-anak. Square itu menyebabkan teksnya mengelilingi image atau gambar berbentuk kotak ya, berbentuk square kotak. Kemudian ada height, dia mengikuti kontur dari gambarnya. Karena gambarnya sedikit seperti kotak ya, terlihat seperti kotak juga teksnya, tapi dia ada perbedaan sedikit. Kemudian tag dan stroke itu hampir sama ya. Ada top and bottom, ya, teksnya dibuat ada jarak ya. Kemudian behind text, gambarnya berada di belakang teks. Kemudian ada in front of text, gambarnya berada di depan dari teks. Oke, ini juga sama, penggunaannya sama ya. Kalau ingin mengubah tampilannya, picture ini boleh ya. Nah, begitu efek-efeknya ya. Silakan anak-anak nanti coba ya. Ini save. Ini tidak ada pilihannya karena dia tidak berbentuk file JPG atau file-file yang lain ya. Kemudian lanjut ke menu insert yang lain, yaitu text box. Klik text box-nya. Nah, ini kita membuat sebuah kotak yang berisi teks ya. Membuat kotak yang berisi teks. SMP Negeri 1. Ah, itu bisa. Ukuran teksnya diubah di menu home ya. Diubah di menu home. Kemudian kotaknya itu bisa diubah di menu format, kemudian pilih ya ini shape fill, memberikan warna, kemudian shape outline, memberikan warna pada garisnya dan ukuran garis ya. Ini menebalkan, ini beri warna misalnya merah, kemudian tebal garisnya bisa diubah sini ya. Nanti silakan anak-anak coba-coba ya. Kemudian menu atau fitur yang lain yaitu simbol ya, insert, kemudian simbol. Ini simbol-simbolnya, klik panahnya, kemudian cari simbol-simbol yang ingin anak-anak gunakan. Ada sigma, ada beta, ada alpha, dan seterusnya ya. Kemudian insert yang lain adalah membuat rumus ya, equation. Ini digunakan pada saat anak-anak membuat dokumen yang berisi rumus ya. Misalnya sebuah persamaan. Nah, sini ya ada banyak pilihan. Misalnya yang kita gunakan ini ya. A sama dengan R kuadrat. Boleh. Nah, insert equation. Kita klik equation, pilih yang ini yang ada ya. Biasanya dia langsung berubah di sana. Misalnya mencari luas lingkaran. Ya. Ini langsung kalian klik, anak-anak klik. Ulang dari awal. Kita tidak membingungkan. Insert equation. Ya. Tinggal dipilih apakah dia nanti berbentuk fraction. Kalau klik fraction, pembagian ya. Ini misalnya.
klik di atasnya, misalnya apa namanya, arus sama dengan, kalau arus simbolnya iya, arus sama dengan ya arus sama dengan daya dibagi ini, klik yang bawahnya dibagi voltase. Nah, itu rumus, pembuatan rumus. Kalau nanti bentuknya berbeda, tinggal anak-anak sesuaikan. Set. Nah, pilih di sini ya. Pilih di sini. Apakah nanti dia berbentuk semacam berpangkat ya? Gunakan ini. Misalnya 2 kuadrat. Klik kotak bawah. Yang di depan itu 2. Klik kotak yang lagi 1. Nah, 2 pangkat 2 ya. Misalnya lagi. Set. Question. Akar kuadrat. Nah, kalau akar kuadrat dia ada di sini mungkin. Nah, ini ya. Akar kuadrat. Akar kuadrat dari berapa? 9. Tuh. Oke. Demikian anak-anak fitur yang ada di insert ya. Tuh, Bapak rasa cukup menu insertnya, fitur-fiturnya itu saja ya. Yang jangan terlalu banyak, yang penting nanti anak-anak bisa membuat sebuah dokumen ya. Kemudian menu file ya, menu file. Nah, kita gunakan save ya. Ini dokumen anak-anak kan belum tersimpan. Untuk menyimpannya boleh menggunakan ini ya. Ingat ya, setiap dokumen disimpan ya, biar tidak hilang ya. Boleh menggunakan ini ya, save. Atau file save. Oke, kemudian pilih tempat penyimpanannya, save. Ulang ya, file save. Pilih tempat penyimpanannya. Kalau ingin menambahkan folder boleh ya. Kalau tidak, langsung aja. Belajar MS Word. Itu 1. Setelah itu, save ya. Lihat detail barnya berubah sesuai dengan judul yang kita masukkan tadi ya, yang kita simpan. Oke anak-anak, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini dalam bentuk video pembelajaran ya. Tugas anak-anak nantinya adalah membuat atau mengidentifikasi fitur-fitur yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan nanti diulang videonya, kemudian dikerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom-nya. Baik anak-anak, demikian dulu. Demikian dulu yang bisa Bapak bagikan pada video pembelajaran untuk kali ini ya. Semoga bisa dicoba dan dilatih ya. Kalau kendala tidak memiliki laptop, silakan nanti boleh memanfaatkan lab komputer yang ada di sekolah kita, tetapi tidak boleh berbanyak ya, maksimal 10 orang dan koordinasi ke Bapak. Boleh melalui ketua kelas, boleh langsung japri ke Bapak. Tidak boleh lebih dari 10 orang dalam setiap kali sesi ya. Baik anak-anak, sekian dulu yang bisa Bapak bagikan, kemudian cek Google Classroom-nya, kerjakan tugas yang ada di sana. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.